Nah begini, ayo. Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan mustahil ada orang Islam yang percaya itu, termasuk Anda. Anda percaya nggak Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Tak ada orang Islam yang percaya itu. Makanya ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, mereka nggak buka Al-Quran. Mereka akan buka kitab ulama ini. Menurut kitab fulan begini, karangan begini. Menurut syekh begini-begini. Itu yang dibuka. Makanya kitab sucinya orang Islam itu, saya nggak percaya kitab sucinya Al-Quran. Orang setiap menjelasin agama Islam yang dibuka kitab syekh, kitab menurut ustadz ini, menurut kitab ini. Nggak ada Al-Quran, nggak ada gunanya. Coba buktikan kalau Al-Quran berguna. Jelaskan apa maksud daripada berkitan. Muslim sejati, walaupun dia punya ilmu tinggi atau enggak seperti saya sangat mempercayai yang namanya Al-Quran. Sudah bisa saya tanggapi? Sudah bisa saya tanggapi? Oke. Jadi begini. Pertama jangan grogi dulu, tenang, tarik nafas. Ya, tarik nafas dulu. Ya, tenang, jangan grogi. Saya tahu bahwa memang ya kalian sudah grogi, saya tahu. Tapi tenangkan diri. Begini. Perkenalkan ya, saya ini adalah orang Kristen, tapi saya ini sangat-sangat mengerti ajaran Islam. Bahkan saya sudah mengajar, sudah memberitahu, sudah mendidik banyak sekali orang-orang Islam di komal-komal di media sosial seperti ini. Ya, dan beberapa di antara mereka itu ya puji Tuhan sudah meninggalkan Muhammad dan kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Yesus. Kemarin contohnya Pak Iksan itu, ya Pak Iksan itu dia baru ngobrol sama saya bagaimana dia Islam lalu udah jadi orang Kristen. Nah begini, ayo. Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan mustahil ada orang Islam yang percaya itu, termasuk Anda. Anda percaya nggak Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Maksudnya Al-Quran itu kan menceritakan kejadian yang lampau, terus yang kejadian akan datang juga ada di situ, yang sekarang juga ada di situ. Oke, sekarang saya ingin membuktikan bahwa apa yang barusan Anda ucapkan itu adalah dusta yang Anda percayai. Kalau Anda percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, coba tolong jelaskan apa fungsi dari seorang laki-laki Islam itu berkhitan menurut Al-Quran. Berkhitan tentu saja ada fungsinya. Ya, apa fungsinya menurut Al-Quran? Itu bukan tidak menurut Al-Quran saja. Mungkin tidak diterangkan secara detail dalam Al-Quran. Tadi gitu katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Iya. Barusan tadi Anda ucapkan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Al-Quran itu yang pokok-pokoknya. Nah, berarti kan nggak menjelaskan segala sesuatu. Terbukti kan? Terbukti tidak ada yang percaya. Makanya saya bilang mustahil kamu percaya Al-Quran. Mustahil. Al-Quran bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Kamu bilang Quran menjelaskan pokok-pokoknya saja. Makanya saya bilang Quran bilang menjelaskan segala sesuatu, maka tidak ada orang Islam yang percaya. Termasuk Anda, barusan tadi Anda bilang, oh bukan segala sesuatu, tapi pokok-pokoknya saja. Makanya saya bilang, kalau ada orang Islam percaya ayat itu, saya terjun dari Monas. Terjun saya dari Monas.
Nggak ada orang Islam yang percaya itu. Makanya ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, mereka nggak buka Al-Quran. Mereka akan buka kitab ulama ini. Menurut kitab fulan begini, karangan begini. Menurut syekh begini-begini. Itu yang dibuka. Makanya kitab sucinya orang Islam itu, saya nggak percaya kitab sucinya Al-Quran. Orang setiap menjelasin agama Islam yang dibuka kitab syekh, kitab menurut ustadz ini, menurut kitab ini. Nggak ada Al-Quran, nggak ada gunanya. Coba buktikan kalau Al-Quran berguna. Jelaskan apa maksud daripada berkitan. Kalau seandainya gini loh Bang Edis ini tuh sengaja menjebak kami gitu dalam pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kan, gitu kan. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak benar, nggak mungkin orang memakainya sampai sekarang gitu loh. Memakainya sebagai hiasan di lemari. Memakainya sebagai hiasan di lemari. Oke, coba gini. Coba pakai Al-Quran untuk menjelaskan fungsi dari berkitan. Saya kan sudah bilang tadi. Kan tidak dipakai kan? Yang percaya. Tunggu dulu Pak. Silakan. Yang percaya Al-Quran itu bukan saja orang-orang yang, saya termasuk orang yang masih banyak yang perlu saya pelajari, yang belum begitu mendalami gitu, walaupun saya orang Islam gitu. Mau saya ajari Al-Quran? Saya sudah belajar Bang, maksud saya sedang belajar, saya belajar gitu loh. Kebetulan ilmu saya soal Al-Quran jauh lebih banyak ketimbang Anda, makanya mau saya ajari. Mau saya ajari? Mau belajar sama Abang. Kalau misalnya Abang mau menjelaskan dengan cara Abang, ya terserah. Tapi saya tidak mau belajar, sesat saya. Nah, ini makanya saya bilang, karena ketika saya mengajari Al-Quran, Anda akan menuduh bahwa saya tidak mengajari Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, yang dimaksud sholat... Menurut Al-Quran yang dimaksud sholat itu apa? Apakah mencegah perbuatan mungkar atau kayak begini-begini tangannya? Coba, apa yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Tangan begini-begini atau mencegah perbuatan mungkar? Coba. Itu ya, sholat itu adalah suatu kewajiban. Bukan. Apakah yang dimaksud sebagai sholat menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran tertulis, sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar, betul? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar. Tetapi yang umat muslim lakukan apa? Umat muslim kan begini-begini, terus begini-begini. Coba saya tanya, apa hubungannya mencegah perbuatan mungkar dengan begini? Itu kan tata caranya kan? Di Quran mana? Di Quran mana bahwa tata cara sholat begini, terus begini, terus begini? Di mana? Itu kan dijelaskan di hadis Rasulullah. Nah, di Al-Quran dijelaskan begini. Terbukti bahwa Al-Quran bagi mereka tidak berguna. Sudah saya bilang, ketika mereka ditanya tentang agama Islam, maka yang dibuka bukan Al-Quran, saudara, bukan Al-Quran. Makanya saya sangat keberatan kalau kalian mengatakan bahwa kitab suci kalian itu Al-Quran. Kitab suci kalian itu Bukhari, Sahih Muslim, kitab kuning, kemudian kitab syekh, kitab ini, itu kitab suci kalian. Kalau Al-Quran bukan kitab suci kalian, buktinya apa? Buktinya ketika agama Islam ditanya, Al-Quran tidak kalian buka. Gitu loh. Suruh menjelaskan sholat, Quran nggak dipakai. Silakan.
Al-Quran itu kan menjelaskan gimana kita memang diwajibkan untuk melaksanakan sholat gitu kan. Terus Allah juga memerintahkan di dalam Al-Quran bahwa ikutilah cara Rasulullah gitu. Di mana? Ayat berapa? Rasulullah itu. Ayat berapa? Saya nggak bisa buka HP, saya nggak ada nih. Kalau ada ayat yang bilang, kalau ada dalam Al-Quran bilang begini, ikutilah tata cara Rasul sholat, saya lompat dari Monas. 2 kali sekarang saya lompat dari Monasnya. Rasulullah juga bilang ikuti cara saya gitu, cara saya sholat gitu. Oke, Muhammad bilang ikuti cara saya. Muhammad kunut atau nggak kunut? Kalau itu sudah disetujui oleh Rasulullah, ada beberapa sahabat yang kunut, ada juga yang tidak. Kenapa orang Islam ribut? Kenapa orang Islam ribut masalah kunut sama nggak kunut sampai sekarang nggak kelar-kelar? Kalau yang ribut itu kan yang tidak oknum saja. Iya, intinya begini. Di dalam Al-Quran tidak ada sholat itu seperti begini-begini, nggak ada. Di Quran kalau ada dalam Al-Quran sholat itu begini, kemudian begini, kemudian begini. Coba di Quran surat mana? Nggak ada. Itu dijelaskan di fikih, Bang. Makanya saya bilang tadi, mustahil sesungguhnya kamu percaya Al-Quran. Karena kamu tadi barusan mengatakan, Quran menjelaskan segala sesuatu, kitab yang lengkap, sempurna, terperinci. Tapi semua itu omong kosong. Kenapa? Karena ketika kamu menjelaskan agama Islam, yang kitab yang kata kamu menjelaskan segala sesuatu terperinci, sempurna, itu nggak kamu buka. Yang kamu buka kitab lain. Itu ibarat kata kebohongan yang diucapkan terus menerus, akhirnya kamu merasa bahwa kebohongan itu adalah kebenaran. Itu loh. Itu makanya saya sedang menyadarkan kalian gitu loh. Nggak benar di dalam Al-Quran, tentu yang lebih pintar dulu tentu yang lebih pintar itu udah tahu dari dulu gitu kan, pasti akan dimusnahkan Al-Quran ini gitu. Kalau abang naikkan ke sini, ya saya jawab dengan sepengetahuan saya kayak gitu. Coba yang lebih apa nggak mau naikin. Siapa orangnya? Yang lebih tahu gitu. Iya, siapa orangnya? Masalahnya siapa orangnya? Yang sini kan nggak tahu hadisnya bebas gitu loh. Gimana? Yang naik ke abang kan nggak tahu nggak ada yang mendapat. Iya, makanya saya menunggu-nunggu. Saya sudah lama sekali menunggu-nunggu. Tolong Pak Ustadz naik kemari. Saya rasa Pak Ustadznya itu tahu bahwa yang saya katakan itu benar, makanya mereka nggak berani naik. Yang naik adalah orang-orang yang nekat-nekat saja. Sedangkan ustadz-ustadz yang tahu, orang-orang yang ngerti agama Islam, saya nggak mungkin naik. Kenapa? Karena yang diomongin ini benar semua, gitu loh. Kalau abang percaya nggak dengan kitab abang? Iya, percayalah. Kalau nggak percaya ngapain saya jadi Kristen, gitu loh. Sebenarnya begini, Ayu. Saya ini mengajak kamu untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu Yesus. Kenapa? Karena saya tidak rela melihat kamu dipimpin oleh orang yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin kamu membuat dirimu dipimpin oleh mayat dalam kubur? Tapi kan itu nabi kami, manusia biasa yang akan meninggal gitu. Iya, bagaimana dan mungkin? Dia cuma meninggal, begini loh, Ayu. Dia tetap ada di hati kami. Buktinya kami yang tak kenal mengenal. Gini, Ayu, kita ini kan sama-sama ingin menuju kepada kehidupan, kan? Ingin menuju kepada hidup, betul? Hidup yang kekal, begitu, betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, bagaimana kamu ingin mencapai surga, ingin mencapai hidup yang kekal, tapi dipimpin oleh orang mati? Bagaimana?
Itulah bang ya, masya Allahnya. Memang Nabi kami sudah tidak ada gitu kan. Iya, artinya begini, orang buta tidak Ajaran mungkin itu masih menuntut ada. orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Orang yang tidak tahu jalan ke surga ajaran tidak itu mungkin masih memimpin ada orang sampai ke saat surga. Gak mungkin. Yang bisa memimpin kita ke surga itu adalah orang yang tahu jalan ke sana. Yang bisa memimpin kita kepada hidup yang kekal adalah orang yang tahu jalan ke sana. Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Makanya sekarang saya tanya, Anda mau menuju kepada hidup yang kekal tapi dipimpin sama orang dalam kubur, gimana? Ini yang mati itu bang, yang meninggal itu adalah Nabi kami. Terus gimana? Oke, apakah Muhammad bukan pemimpinmu? Pemimpin kami. Oke, apakah dia sudah meninggal? Sudah. Berarti Anda dipimpin oleh orang meninggal, betul? Kalau di apa sekarang kami itu bukan dipimpin oleh orang meninggal, dia ajarannya tetap kekal, tetap abadi. Ya ajaran yang nggak bisa meninggal lah. Jangankan ajaran, ini gelas ini juga nggak bisa meninggal. Ini gelas ini bisa nggak gelas meninggal? Ya nggak bisa. Ini pertanyaan abang tidak logika banget lah bang. Kalau abang Gini.